PT PLN, perusahaan listrik negara Indonesia, semakin gencar mendorong transisi energi menuju sumber daya yang lebih bersih dan berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktif PLN dalam Conference of the Parties 29 di Baku, Azerbaijan, Senin 18 November 2024. Dalam acara tersebut, PLN memaparkan strategi inovatif untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan di Indonesia, khususnya di daerah 3T yakni tertinggal, terdepan, terluar. Salah satu fokus utama adalah pengembangan jaringan pintar, smart grid, yang dapat mengintegrasikan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin dengan sumber energi konvensional yang sudah ada. Kepada tribunambon.com, Warsono M. Martono, Wakil Presiden Eksekutif Perencanaan Sistem Listrik PLN, mengungkapkan bahwa jaringan pintar menjadi solusi ideal untuk mengatasi tantangan energi di daerah 3T. Meski belum maksimal tetapi sudah diimplementasikan di beberapa pulau terpencil, yakni di NTT, Maluku, dan Papua. Lebih lanjut, menurutnya pemenuhan energi di kawasan 3T harus berpedoman pada konsep ramah lingkungan namun pasokannya memadai. Tujuannya untuk mewujudkan net zero emission sebagai upaya mencegah perubahan iklim akibat pemanasan global. Pembangunan infrastruktur energi di daerah 3T memang menghadapi sejumlah kendala, seperti akses yang sulit, keterbatasan dana, dan permintaan yang rendah. Namun, Warsono mengaku hal tersebut merupakan komitmen PLN untuk memberikan akses energi yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di daerah 3T. Senada dengan hal tersebut, Wakil Kepala Sekretariat Just Energy Transition Partnership, Elrika Hamdi mengakui bahwa pembangunan energi di daerah 3T merupakan investasi yang cukup besar dan tidak selalu menguntungkan secara komersial. PLN terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun organisasi masyarakat sipil, untuk mewujudkan target transisi energi. Kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang mendukung, menyediakan pendanaan yang memadai, dan melibatkan masyarakat dalam proses transisi. Dengan upaya bersama, Indonesia semakin dekat untuk mencapai target net zero emission dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Ya memang kalau pembangunan kelistrikan di daerah remote otomatis membutuhkan biaya yang besar ya. Sementara pendapatan mungkin tidak besar. Jadi memang ini merupakan lebih ke arah public service obligation. Karena itu untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, tetapi PLN komit untuk menuju elektrifikasi 100%. Karena ini di daerah 3T ini kita juga menjadi prioritas di dalam pelaksanaannya. Tentu di dalam pelaksanaannya perlu mendapat support dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan ini selama ini sudah berjalan dengan baik dan tentu kita harapkan akan semakin baik lagi ke depan. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya 3T itu dahulu itu adalah ranahnya pemerintah Indonesia. Ranahnya SDM. Kalau dilihat sampai tahun 2000 berapa ya saya lupa, 2017-an kayaknya ya. Itu yang melakukan pembangunan itu dari SDM. Kemudian itu dialihkan kepada PLN. Jadi PLN diminta untuk melakukan pembangunan tersebut di 3T. Pembangunan energi di 3T itu biasanya punya tantangan yang luar biasa. Baik itu dalam hal akses, mobilitas, maupun juga pendanaan. Kenapa? Karena rata-rata pembangunan di 3T itu kalau secara bisnis ya, itu merugikan. Kenapa? Karena demand-nya tidak cukup banyak untuk bisa membangun pembangkit yang supply-nya yang mencapai economies of scale. Gitu. Jadi makanya selama ini kalau saya lihat PLN membangun 3T itu dia bertahap karena memang itu butuh investasi yang sebenarnya merugikan buat PLN, dan karena itu PLN meminta kepada pemerintah Indonesia untuk dikompensasi atau diberikan modal khusus memang untuk khusus pembangunan energi di 3T. And Anshun, thank you very much for sharing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.